Study with Rotation Group. A few moments later. Anak-anak, pernahkah kalian menyisir rambut lalu rambut tiba-tiba berdiri sendiri? Atau menggosok balon di rambut lalu balonnya bisa menempel di dinding? Menurut kalian, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal tidak ada kabel listrik loh. Oke, itu adalah contoh listrik statis yang ada di fisika loh. Saat terjadi gesekan, sebagian elektron berpindah sehingga satu benda bermuatan positif dan benda lain bermuatan negatif. Muatan ini diam di permukaan benda dan dapat menimbulkan gaya tarik. Jadi, tanpa kabel pun listrik bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kalian bayangkan kalau sisir atau balon bisa menyimpan muatan listrik, kira-kira, mungkinkah manusia membuat alat khusus yang bisa menyimpan muatan listrik secara teratur, lalu bisa dilepaskan kembali kapan saja? Apa yang akan terjadi kalau alat ini dihubungkan ke lampu kecil? Alat yang menyimpan muatan listrik biasanya disebut kapasitor. Saat kapasitor dihubungkan ke baterai, muatan masuk sedikit demi sedikit. Proses ini disebut pengisian kapasitor. Ketika baterai dilepaskan dan kapasitor dihubungkan ke lampu, muatan yang tersimpan mengalir keluar sehingga lampu menyala sebentar. Proses ini disebut pengosongan kapasitor. Bedanya dengan listrik statis biasa, kapasitor bisa diatur kapan diisi, kapan dilepas, dan bisa dipakai berkali-kali. Karena itu, kapasitor sangat penting dalam teknologi, misalnya pada kamera dengan flash, power supply komputer, hingga lampu darurat. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis, atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis berbeda dengan listrik dinamis yang muatan listriknya senantiasa bergerak. Secara makna, listrik jenis statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau di permukaan benda. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi menyimpan muatan listrik sementara dan melepaskannya kembali ketika diperlukan. Kapasitor terdiri dari dua pelat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik, seperti udara, kertas, plastik, keramik, atau mika. Besarnya kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan disebut kapasitansi dan diukur dalam satuan farad, sedangkan jumlah muatan listrik yang tersimpan diukur dalam satuan coulomb. Prinsip kerja kapasitor didasarkan pada kemampuannya untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik antara dua pelat konduktornya. Ketika terhubung ke sumber tegangan, satu pelat akan bermuatan positif dan pelat lain bermuatan negatif. Isolator di antara kedua pelat mencegah aliran langsung elektron, sehingga muatan listrik tetap tersimpan sampai kapasitor dilepaskan atau disalurkan melalui rangkaian. Selanjutnya, proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Saat kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan melalui sebuah resistor, elektron akan mengalir menuju salah satu plat, sehingga plat tersebut bermuatan negatif, sedangkan plat lainnya bermuatan positif. Akibatnya, tegangan kapasitor akan meningkat secara bertahap seiring waktu dan mendekati nilai tegangan sumber. Laju pengisian ini dipengaruhi oleh besarnya resistansi, kapasitansi, dan tegangan sumber. Semakin kecil nilai resistansi atau semakin besar tegangan sumber, semakin cepat pula kapasitor terisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Yang pertama, luas plat. Semakin besar luas permukaan plat konduktor, semakin banyak muatan listrik yang bisa disimpan. Jadi, kapasitor dengan plat yang lebih lebar memiliki kapasitansi lebih besar. 2. Jarak antar plat. Kapasitansi berbanding terbalik dengan jarak antara dua plat. Jika jaraknya semakin dekat, maka kapasitansi akan semakin besar karena medan listrik lebih kuat. 3.
Jenis bahan dielektrik. Dielektrik adalah bahan isolator di antara dua plat. Setiap bahan memiliki konstanta dielektrik, semakin besar juga kapasitansinya. Contoh pada udara, mika, keramik, plastik, hingga elektrolit. 4. Ketebalan bahan dielektrik. Ketebalan dielektrik berkaitan dengan jarak plat. Jika terlalu tebal, kapasitansi menurun. Jika terlalu tipis, berisiko terjadi tembus listrik. 5. Suhu. Nilai kapasitansi bisa berubah karena perubahan suhu. Beberapa bahan dielektrik sensitif terhadap panas, sehingga konstanta dielektrik dapat meningkat atau menurun. Selanjutnya ke pengertian pengisian kapasitor. Pengisian kapasitor adalah proses masuknya muatan listrik ke dalam kapasitor ketika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan. Pada proses ini, elektron bergerak menuju salah satu plat sehingga terjadi penumpukan muatan. Satu plat akan bermuatan negatif dan plat lainnya bermuatan positif. Seiring waktu, muatan yang tersimpan semakin banyak hingga kapasitor terisi penuh, yaitu saat tegangan kapasitor sama dengan tegangan sumber. Selanjutnya ke persamaan pengisian kapasitor. Persamaan untuk muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor adalah Q sama dengan C dikali V, di mana Q adalah muatan listrik yang diukur dalam kolom, C adalah nilai kapasitansi yang diukur dalam farad, dan V adalah tegangan yang diberikan, yang diukur dalam volt. Pengosongan kapasitor. Pengosongan kapasitor adalah proses berkurangnya muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor karena adanya aliran arus listrik melalui suatu rangkaian. Ketika sebuah kapasitor yang telah terisi dihubungkan dengan beban atau resistor, muatan listrik pada plat-platnya akan mengalir sehingga beda potensial ataupun tegangan antara kedua plat menurun secara bertahap hingga mendekati nol. Kemudian, persamaan pengosongan kapasitor. Persamaan untuk pengosongan kapasitor merupakan fungsi waktu selama periode pengosongan, yaitu Vc sama dengan Vs dikalikan eksponensial dengan pangkat negatif T dikali Rc, di mana Vc adalah tegangan melintasi kapasitor, Vs adalah tegangan suplai, T adalah waktu sejak pelepasan tegangan suplai, dan Rc adalah konstanta waktu sirkuit pelepasan. Pada percobaan ini, kita menggunakan PET Simulation Capacitor Lab untuk memahami cara kerja kapasitor, yaitu bagaimana kapasitor menyimpan dan melepaskan energi. Dengan simulasi ini, kita bisa langsung melihat nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan pada kapasitor. Yang pertama, kita pilih kapasitor lab basic, terus sampai menunggu tampilannya seperti tampilan video, lalu kita tekan yang sebagai seperti pemutar videonya itu. Nah, di dalam simulasi ini terdapat dua rangkaian yang berbeda. Rangkaian pertama, kapasitansi itu untuk mengukur pengisian kapasitor, dan light bulb itu pengosong kapasitor. Nah, yang pertama itu pengisian kapasitor. Pertama itu kita pilih menu kapasitansi dicentang, terus muatannya dicentang juga, dan energi yang tersimpan atau stored energy itu kita centang juga. Selanjutnya, kita pasang voltmeter supaya dapat memantau besar tegangan pada kapasitor. Kabel merah atau positif kita pasangkan di bagian atas rangkaian, dan kabel hitam atau negatif kita pasangkan di bawahnya. Lalu, kita naikkan tegangan sumber hingga 800 volt. Setelah tegangan diatur,
Sekarang kita lanjutkan untuk mengatur separation atau jarak antar pelat sebesar 10 mm. Selanjutnya, kita atur luas pelat sebesar 100 mm kubik. Setelah semua pengaturan dilakukan, simulasi langsung menampilkan hasil berupa nilai kapasitansi, muatan pada pelat, dan energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, dari sini itu kita bisa melihat bahwa semakin besar tegangan dan luas pelat, serta semakin kecil jarak antar pelat, maka kapasitor mampu menyimpan energi yang lebih besar. Nah, di sini sudah tertera semua nilai kapasitor, muatan, serta energi yang tersimpan. Nah, di sini kita misalnya mau melakukan percobaan saja tapi tidak mau mengetahui nilainya, kita bisa mengklik tanda centang itu agar tidak menampilkan hasilnya. Jadi kita bisa menghitung manual menggunakan rumus pengisian kapasitor. Selanjutnya kita pilih light bulb untuk pengosongan kapasitor. Yang pertama itu kita centang semua yang kapasitor, muatan, serta energi yang tersimpan. Terus kita pasang voltmeter untuk mengukur perubahan tegangan selama proses pelepasan muatan. Yang positif kita pasang di atas, kabel hitam atau negatif kita pasang di bawah. Selanjutnya kita atur tegangan sumber hingga 1250 volt sehingga kapasitor terisi dengan penuh. Untuk tinggi area dan luas platnya kita atur sama seperti pengisian kapasitor tadi. Setelah itu, kapasitor dilepaskan ke lampu. Nah, pada saat dilepas, lampu langsung menyala terang. Hal ini menunjukkan energi listrik dari kapasitor sedang mengalir ke lampu. Nah, untuk lama-kelamaan itu, lampu akan meredup hingga padam. Untuk nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan juga ada tertera. Nah, sekarang untuk penjelasannya, dari percobaan ini itu terlihat bahwa rangkaian pengisian dan pengosongan kapasitor itu memang berbeda. Pada pengisian kapasitor tidak digunakan lampu karena tujuannya hanya mengisi kapasitor dengan muatan dari sumber tegangan. Pada pengosongan ini kita melihat tuh bagaimana energi listrik dari kapasitor dilepas dan dimanfaatkan. Nah, disinilah lampu digunakan sebagai beban untuk menunjukkan bahwa energi listrik dari kapasitor bisa diubah menjadi cahaya dan panas. Dengan demikian, percobaan ini memberikan kita pemahaman bahwa kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan energi listrik dan juga melepaskannya kembali saat dibutuhkan. Pada pengisian energi disimpan dan pada pengosongan energi tersebut dilepaskan. Contoh pengisian dan pengosongan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pada kamera digital atau ponsel. Nah, kapasitor itu terisi ketika kamera bersiap memotret, lalu muatan dilepaskan secara cepat untuk menyalakan lampu flash. Yang kedua, adaptor atau power supply. Kapasitor mengisi muatan saat terhubung ke listrik, kemudian melepaskannya untuk menjaga arus tetap stabil meskipun ada gangguan. Nah, yang ketiga, kipas angin atau mesin cuci. Kapasitor menyimpan energi listrik dan melepaskannya ke motor agar bisa berputar saat alat dinyalakan. Yang keempat, radio dan televisi. Kapasitor menyimpan dan melepaskan muatan secara teratur agar suara dan gambar lebih jernih serta bebas dari gangguan. Nah, yang terakhir itu ada defibrilator atau alat kejut jantung.
Nah, kapasitor ini menyimpan energi listrik dalam jumlah yang sangat besar, lalu melepaskannya secara cepat untuk memberi kejutan listrik ke jantung pasien. Kesimpulan dari materi ini yaitu kapasitor merupakan komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara. Bekerja berdasarkan prinsip ketidakseimbangan muatan listrik statis di antara dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik. Prinsip kerjanya adalah menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, di mana proses pengisian terjadi ketika kapasitor terhubung ke sumber tegangan, sehingga muatan terkumpul pada plat-platnya. Sedangkan pengosongan terjadi ketika muatan tersebut dilepaskan melalui suatu rangkaian.